dalam kehidupan modern ini, masih banyak umat manusia yang senang menuntut ilmu kesaktian, bahkan merasa bangga dengan kemampuannya. Untuk menggapai kemampuan itu, mereka tak segan bersusah payah dengan segala cara mendapatkan ilmu kesaktian, meski dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam agama. Iblis dan setan amat licik dalam memperdaya manusia. Ia menawarkan berbagai muslihat yang tanpa disadari justru menjerumuskan manusia dalam pembangkangan agama. Muslihat ini sudah lama digunakan iblis, bahkan sejak membujuk Adam dan Hawa hingga keduanya terusir dari surga. Itu sebabnya, untuk mewaspadai agar kita tidak terjebak dalam tipu daya jin dan setan, kita dianjurkan Rasulullah SAW untuk membentengi diri dengan bacaan-bacaan Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW. Inilah yang disebut dengan ruqyah syar'iyyah. Hal ini penting karena dunia gaib selalu rentan dengan unsur kesyirikan. Itu sebabnya jauh-jauh hari Rasulullah SAW telah mengingatkan kita agar menggunakan perlindungan diri yang terbebas dari unsur kesyirikan. Sahabat Nabi Auf bin Malik al-Ashja menuturkan, dahulu kami meruqyah di masa jahiliyah dan kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Rasulullah SAW bersabda, perlihatkan kepadaku ruqyah kalian. Tidak apa-apa dengan ruqyah jika tidak ada unsur syiriknya. Hadis riwayat Muslim. Unsur syirik inilah yang membedakan antara ruqyah syar'iyyah yang sesuai syariat dan ruqyah yang tidak benar, karena praktek syirik merupakan dosa paling besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir untuk saling berwasiat dalam kebajikan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita dari berbagai godaan syaitan yang terkutuk. Ketika ruqyah berlangsung, salah satu pasien bernama Radit ini mulai menunjukkan reaksi. Meski tidak tersentuh secara langsung, jin dalam tubuh laki-laki ini mulai kesakitan. Laki-laki ini dulunya merupakan seorang praktisi ilmu kesaktian. Ia telah mempelajari ilmu ini sejak masih bersekolah di sekolah menengah pertama. Radit merasa membutuhkan bekal berupa kesaktian untuk merantau ke kota besar. 2 tahun lalu, alhamdulillah, Allah memberi hidayah bagi Radit untuk bertaubat dari kesyirikannya dan tidak lagi melakukan ritual-ritual untuk meningkatkan ilmunya. Satu persatu jin di dalam tubuh Radit insaf mengakui keesaan Allah dan mau membaca syahadat. Ikuti saya, baca syahadat ya. Ikuti saya. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya Allah, jadikan dia benar-benar Islam ya Allah. Berikan teman-teman jin-jin muslim ya Allah yang mengajak dia untuk haji ya Allah. Seluruh pasukan kamu Mengeluarkan jin dari tubuh Radit tak hanya cukup dilakukan sekali. Kamu jin mana ini? Bisa beberapa kali, tergantung kondisinya. Wahai seluruh pasukanku, Barangkali ada di antara kita yang mempelajari ilmu bela diri demi memiliki kekebalan terhadap berbagai kejahatan. Atau mungkin merasa bangga dengan berbagai kesaktian yang dimiliki. Na'udzubillah min zalik. Inilah bentuk muslihat yang dilakukan oleh bangsa setan untuk memalingkan kita dari tauhid terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Berbagai muslihat iblis inilah yang harus dimengerti bagi siapapun yang ingin melakukan ruqyah. Ada beragam teknik dalam meruqyah. Selain teknik usapan dan tiupan, meruqyah juga bisa dilakukan dengan jari. Kenapa demikian? Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda bahwa ketika mengacungkan jari ini dalam duduk tasyahud, yakni gerakan jari telunjuk ini lebih ditakuti setan daripada pukulan besi. Sahabat Kasanah yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah saya saat ini baru aja servis motor, ganti oli, cek karburator, setel klep, seperti yang biasanya saya lakukan. Motor aja diservis, ya, motor aja diservis. Apalagi hati kita. Allah mengabarkan dalam surat Asy-Syams, qad aflaha man zakaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dasaha. Sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ruqyah memang sebaiknya dilakukan bertahap sampai benar-benar bersih dari seluruh jin yang ada di dalam tubuh. Sebelum ruqyah dimulai, para peruqyah terlebih dahulu membentengi diri dengan bacaan Al-Ikhlas dan mengusap ke kepala dan tubuh. Ini dilakukan agar terhindar dari pengaruh jin yang ada dalam tubuh pasien ruqyah. Ruqyah dapat dilakukan dengan surat apa saja di dalam Al-Quran, sekalipun surat-surat pendek seperti Al-Ikhlas. Surat singkat Al-Ikhlas merupakan benteng fundamental bagi ketauhidan seorang mukmin kepada Sang Khalik. Pertama, karena dalam surat Al-Ikhlas Allah menceritakan tentang zatnya, sehingga dalam surat ini tidak ada keterangan apapun selain tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya. Kedua, dalam surat ini diajarkan prinsip ikhlas, sehingga bagi yang membacanya dengan meyakini isinya, insya Allah akan terhindar dari segala perbuatan syirik. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Reaksi seperti inilah yang memang biasa ditunjukkan oleh orang yang pernah mempelajari ilmu kesaktian. Melakukan gerakan seperti sedang bersemedi. Mas Radit sudah bertobat dari ilmu kanuragannya. Siap masuk Islam? Bilang, ikuti saya. Asyhadu. Coba baca. Asyhadu. Oke, susah ya. Ini biasanya dia karena melakukan kesyirikan, jadi sulit mengucapkan syahadat. Bismillah, ya Allah, cabutlah semua hal yang menghalangi dia membaca syahadat ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cabut ya Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Ya, sekarang kamu bisa baca syahadat insya Allah. Coba. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, kamu sudah Islam, ya.
Alhamdulillah, atas izin Allah Ta'ala, setelah jin yang bersarang di tenggorokan Radit keluar, ia pun sedikit demi sedikit lancar melafalkan syahadat. Kalau kamu hidup, kamu pernah berjanji dulu di alam ruh untuk beriman kepada Allah. Dulu kamu pernah janji, mungkin kamu lupa. Kamu tidak beragama. Kamu ikuti perjalanan kamu. Kamu ke tempat yang indah, sejuk, hijau, taman, penuh air sungai. Atau kamu masuk ke tempat yang api semua. Saat melakukan dialog dengan salah satu jin yang berbahasa Jawa, kita dapat mendengar kesaksian jin akan surga dan para malaikat yang dijanjikan Allah untuk umatnya yang bertakwa padanya. Subhanallah. Senang? Gak mau? Kalau saya itu. Nah, mau? Mau? Kalau mau, masuk Islam dulu. Coba lihat ini. Ya, ya Allah. Kenapa? Gak bisa? Gak mau? Kenapa gak mau? Coba. Oh enggak, kalau kamu baca nanti gak jadi panas. Teman-teman kamu lihat, teman-teman kamu lihat. Ya Allah, perlihatkan teman-teman tadi ya Allah. Teman-teman jin yang sudah masuk Islam ya, perlihatkan ke dia ya Allah. Tanya mereka, panas gak kalau baca syahadat? Enak kan? Terang, kamu jadi lembut hatinya, jadi tenang, jadi sejuk. Dan kamu insya Allah ya, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah akan masukkan surga. Tempatnya hijau, banyak sungai, tempatnya banyak buah-buahan. Kalau kamu nggak mau masuk Islam, menurut sabda Rasulullah SAW diterangkan dalam Quran, barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, kemudian melanggar syariatnya, Allah masukkan ke neraka. Panas, api semuanya. Maunya yang mana kamu? Maunya yang mana? Hijau. Ya wes baca, ya. Seluruh teman-temanku bilang. Seluruhnya. Dari dukun manapun. Dari ilmu sakti manapun. Kita masuk Islam. Kita masuk Islam semua. Membaca syahadat. Ikuti saya bareng-bareng. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Alhamdulillah. Lihat ini, berterang.
cahaya kamu terang ya Allah, terangkan cahayanya ya Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berikan dia kebahagiaan dunia dan akhirat ya Allah. Lembutkan hatinya ya Allah, tenangkan jiwanya ya Allah, bersihkan tubuhnya ya Allah, keluarkan dia dari kegelapan menuju cahayamu ya Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, keluar semua, bawa teman-teman semua. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, keluar baik-baik semua. Taat pada Allah, taat pada Allah. Keluar semua. Yang ada di tubuhnya dari dukun-dukun manapun, dari ajian ilmu manapun, keluar. Pulang itu, baca syahadat. Asyhadu anna. Gimana rasanya? Masya Allah, alhamdulillah. Sadar tadi? Ada 3 kelompok mungkin ya. Dulu pernah belajar ilmunya lebih dari 1 atau berapa macam jenis ilmu saktian? Banyak. Dari beberapa orang juga. Kira-kira ada berapa guru? Kalau ada lebih dari 5 guru, biasanya setiap guru ilmu kesaktian itu selalu ngasih 1 pasukan. Yang mudah-mudahan yang lain sudah keluar atau ya kita cek lagi ya. Tapi istirahat dulu aja, istirahat dulu. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa ada sebagian saudara-saudara kita yang mudah kerasukan? Apa yang menyebabkan bangsa jin bersarang di tubuh mereka? Banyak faktor yang mendorong jin merasuki manusia. Menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah, antara lain karena syahwat, hawa nafsu, dan mabuk cinta. Ada kalanya jin bersemayam di tubuh manusia karena mereka jatuh cinta kepada manusia. Jin sering mengganggu manusia agar tidak menikah. Ada juga orang yang kerasukan karena bangsa jin dendam pada manusia yang telah mengganggu tempat berkumpulnya bangsa jin. Namun, ada juga bangsa jin mengganggu manusia karena diperintah oleh tukang sihir dengan imbalan pengabdian kepada mereka. Misalnya, menyerahkan sesaji atau tumbal. Ada sebagian saudara-saudara kita sengaja mengundang bangsa jin untuk meminta bantuannya. Misalnya, untuk mendapatkan kesaktian, kesembuhan, atau ramalan nasib. Padahal, jelas Allah Ta'ala telah melarangnya, sebagaimana dalam firman-Nya. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Semua amal kita tergantung pada niat dalam hati. Jika hati kita dikotori dengan kesyirikan, maka ingatlah dengan sabda Rasulullah. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan berbuat kesyirikan, maka dia akan masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Karena itulah, amalan hati yang paling utama adalah tauhid. Tauhid laksana pondasi pada sebuah bangunan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 109 yang artinya, manakah yang lebih baik, orang yang menegakkan bangunannya di atas pondasi ketakwaan kepada Allah dan keridhoannya, ataukah orang yang menegakkan bangunannya di atas tepi jurang yang akan runtuh dan ia pun akan runtuh bersamanya ke dalam neraka jahanam. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 109. Pemirsa, Hasanah sudah siap?
Ya, sudah wudhu, sudah siap ya. Udah ajak keluarganya, temannya. Jangan sendirian ya. Khususnya kalau Anda pernah kesurupan, jangan sendirian. Ya, siap. Ya, kita bacakan Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Keluar semua, wahai musuh Allah, keluar semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, tarik semua jin-jinnya, sihir-sihir yang ada di kepalanya, yang ada di matanya, yang ada di lehernya, yang ada di dadanya, di tangannya, di kakinya, di perutnya, di kemaluannya, di seluruh tubuhnya ya Allah. Tarik keluar semua ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Keluar semua wahai musuh Allah. Ukhruju ya ada Allah. Keluar. Bertobatlah kalian, masuk Islam, pergi ke Masjidil Haram, belajar agama di sana, dan jangan pernah menyakiti seluruh umat manusia lagi. Bismillah, Allahu Akbar. Ukhruj. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah Trans 7, Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa telah memerintahkan untuk menyembah hanya kepadanya sebelum ia memerintahkan kewajiban umat muslim lainnya. Maka dengan demikian, tauhid telah menjadi pondasi utama untuk membentengi diri dari segala godaan syirik. Cukuplah Allah Ta'ala sebagai pelindung kita dari berbagai godaan setan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.